Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins. Dan sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan ingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Oke, dibandingkan dengan tadi pagi, nggak terlalu beda jauh. Mungkin sedikit lebih bullish lah ya. Tadi kan BTC itu di angka 60.600-an, ya sekarang di 60.800. Berarti kembali retest ke resisten ya. Nah, untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,81%, sementara Solana dia terkoreksi sebesar 2,3%, XRP koreksi 0,2%, Toncoin koreksi 1,5%, Dogecoin koreksi sama kurang lebih 1,5%, ada perubahan 1,75%, dan Cardano rally sebesar 2,24% ya. Kita bisa di sini untuk Bitcoin ya. Tadi pagi udah retest ya sebenarnya ya, tapi hari ini sekarang retest lagi untuk kedua kalinya di angka 60.800-an. Nah, ini tentunya akan menjadi satu penentuan apakah Bitcoin akan lanjut lagi ke bawah atau masih ada kesempatan reclaim begitu ya. Kita lihat besok jam 7 pagi apakah dia daily close di atas atau di bawah dari 60.800 ya. Oke, next kita akan lihat ke indeks dolar. Kondisinya tadi lebih lemah ya, sekarang udah sedikit lebih naik. We'll see. Tapi intinya apakah dia masih bisa mempertahankan support di 105,47 atau enggak? Kalau dia bisa bertahankan berarti masih cenderung lebih bullish. Tapi kalau jebol ke bawah ya, daily close di bawah dari 105,47, artinya secara struktur mulai pecah ya. Next ke Bitcoin dominance. Bitcoin dominance sekarang mulai meningkat lagi dan dia kemungkinan akan retest ke 54,5 dalam waktu dekat ya. Nah, ini gue udah pernah bahas kapan ya? Kemarin kalau nggak salah atau kemarin lusa ya, gue lupa lah tepatnya kapan. Tapi intinya kita di weekly sudah mulai terbentuk, ya sebenarnya udah dari kapan sih mulai terbentuk divergence ya. Dimana kita bisa lihat di sini bukan harga, tapi Bitcoin dominance saja. Ini bukan harga soalnya. Dia cenderung meningkat, sementara RSI mulai turun. Ini menunjukkan bahwa divergence dan ada possibility dia akan terkoreksi lebih dalam. Tapi lagi-lagi divergence ini nggak selalu pasti bakal ngedam ya. Nggak juga. Tapi yang mungkin menjadi satu moving average yang akan gue lihat terus adalah EMA 200. Kalau sampai jebol dari EMA 200 ya kita bisa dalam kondisi altcoin season kecil-kecilan. Begitu. Gue tetap stick sama pandangan gue mengenai ini ya. Pandangan gue mengenai altcoin season yang besar. Altcoin season besar seperti di 2021 yang kayak begini kita butuh extra liquidity ya. Jadi for now liquidity is not there. So kalau lo ekspektasinya kayak di sini, menurut gua akan kecewa gitu. Tapi kalau ekspektasi lo manageable seperti di sini gitu ya, altcoin kecil-kecilan gini atau lebih tepatnya altcoin season kecil-kecilan seperti di sini, make sense. Tapi kalau lo berharap kayak gini, sepertinya lo akan kecewa gitu ya. Oke, next kita akan geser ke economic calendar. Gue ingetin lagi hari ini akan keluar beberapa data penting. Tetapi gue akan sempetin dulu untuk membahas mengenai beberapa pertanyaan di grup. Ada yang bertanya, Bang, kenapa kok datanya kemarin bagus? Kok US malah, kok kripto malah melemah? Nah, sebenarnya ini menunjukkan satu sebenarnya ya. Kalau kita lihat indeks dolar juga cenderung melemah sih ya. Nah, jadi dia melemah tapi kripto juga melemah. Ini menunjukkan bahwa demand dari kripto itu sendiri yang turun. Jadi gini, jangan lupa, selalu ada dua hal. Ini namanya pair BTC USD. Yang akan mempengaruhi adalah demand dari Bitcoin atau demand dari USD. Gitu. Ya, kalau kita ngeliatin indeks dolar, kita melihat demand dari DXY atau indeks dolar. Kita melihat demand dari USD-nya. Tapi kalau misalkan indeks dolarnya turun, BTC ikutan turun, simple. Itu artinya demand dari BTC-nya itu sendiri atau kripto atau apapun juga aset yang sedang dipairkan dengan BTC itu sedang turun. Begitu ya. Jadi itu penyebab utamanya. Next kita akan lihat hari ini ya. Jangan lupa nanti malam. Oh sebentar, ini sorry. Hari ini nggak ada apa-apa ya. Hari ini nggak ada apa-apa. Besok juga nggak ada apa-apa karena ini hari Sabtu Minggu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih dalam, gue ingin berterima kasih dulu nih bagi para subscriber gue yang terus mendukung ya. Gue lihat banyak komen-komen yang cukup menarik gitu ya. Komen-komen yang bilang, ayo bang, terus bang, konsisten, bahas ya. Gini,
lagi-lagi gue udah bahas dari 2024 awal bahwa gue akan lebih konsisten lagi karena gue merasa cukup banyak yang terbantu di masa-masa 2022 akhir, di mana itu adalah bottom dari Bitcoin. Gue ingat banget di masa-masa itu nggak mudah karena kerjaannya kalau nggak dimakiin, yang ngelihat Porto makin merah begitu ya di masa-masa ini nih. Wah, benar-benar ya kalau gue ekstra bonyok. Kenapa? Karena gue kasih tahu konteksnya ya, bull support band gitu ya. Nah, gue bahas bahwa di 2022 ini masih ada resisten yang kuat. Tetapi ternyata menurut para subscriber gue, yang lain pada bilang ini bakal ngepam. Jadi gue sendiri yang bilang ini ada kemungkinan bisa lanjut ke bawah. Dan astaga, dimakiinnya ya ampun, kayak gue utang apa aja ya. Udah ngedrop ke bawah, gue bilang ini ada statistik yang menunjukkan bahwa Bitcoin bisa apa? Bisa menemukan bottom. Dari mana? Ya, dari mana datanya gitu katanya ya. Nah, datanya tuh dari sini. Ini udah ketiga kali berarti sepanjang masa yang kemarin tuh ya. Jadi pernah terjadi di 2015, di 2020 di mana Bitcoin itu ada drawdown sebesar 30%-an dari EMA 200. Di sini dan di sini nih ya. Nah, gue bilang ini statistically kita bisa sampai situ dan mungkin akan bottom. Wah, astaga, lagi-lagi dibacotin. Kemarin ngomong bullish ngomong di sini masih bisa lanjut, turun dibacotin. Waktu udah turun sampai sini, gue bilang, "Ayo akumulasi. Ini ada kemungkinan bisa menjadi satu support yang bagus karena statistik ini." Dibacotin lagi. Gue ngerasa kadang-kadang malas juga ya. Ya udah aja, gue nyantai aja bikinnya. Tapi setelah udah di sini makin banyak yang bilang, "Wah, Bang, kebantu sama konten lo." Oke, jadi gue ngerasa gue harus lebih konsisten lagi biar orang-orang makin banyak yang bisa lebih profitable lagi di market ya. Walaupun tetap aja adalah ya komen-komen yang ya ini sebenarnya satu sih yang lebih tahu karena gue nggak terlalu sering baca komen, lebih ya kadang-kadang baca lah tapi lebih seringnya satu. Dan satu itu kan yang lebih banyak megang YouTube channel begitu. Jadi dia ngelihat banyak yang health for review. Nah, health for review itu banyak sekali makian ya karena kalau lu maki-maki di YouTube gitu, nggak semua komen lu tuh keluar. Itu sering kali disortir oleh YouTube, jadi nggak keluar sama sekali. Begitu. Nah, itu isinya wah kebun binatang semua tuh ya. Kalau dicampurin semua kayaknya beneran jadi tuh kebun binatang ya. Nah, tapi ya baik lagi itu minoritas lah menurut gua. Dan gua rasa itu adalah orang-orang yang mungkin capek dan muak gitu. Dia pikir mungkin kripto itu satu hal atau satu mesin untuk bikinnya cepet kaya begitu ya. Tapi ya nggak apa. At the end of the day, dukungan lu yang bikin gua terus maju. Begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat ke sini ya. Ke roster kita hari ini, yaitu Solana, Manta, Not, ADA, dan NIR. Buat lu yang belum masuk pairnya, jangan bersedih. Mungkin lu butuh lebih banyak vote. Maka dari itu boleh buat teman-teman lu ke sini ya. Vote juga pair yang sama. Kalau cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Nah, kita akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan sebelum gua lupa nih ya, Golden Cobra ini kita sudah pernah bahas di presale kita sebelumnya, di video-video presale. Dan sekarang ya walaupun bukan sekarang sih, tepatnya tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu dia akan di sini nih ya, tanggal 9 bulan bukan tanggal 9, sorry. Tanggal 30 bulan 9, berarti bulan 9 itu September ya, akan listing di Maxi. Ya nggak main-main, gue juga lumayan kaget ya. Langsung listingnya di Maxi. Jadi buat lo yang sudah beli, gue tuh dulu kayaknya ngebahas waktu fase 2 atau fase 1, gue lupa tepatnya kapan. Ini udah fase ketiga menuju keempat ya. Jadi buat lo yang sudah punya, ya jangan lupa dicatat, boleh pasang di kalender lo. Tanggal 30 bulan 9 2024 dia akan listing di Maxi ya. Nah, buat lo yang tertarik ya sebenarnya nggak sebagus kemarin sih, tapi oke lah. Ini masih fase 3. Buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan presale-nya. Tapi sekali lagi presale-nya otomatis secara resiko akan cenderung lebih tinggi dibandingkan lo punya BTC ataupun Ethereum. Jadi lebih cocok untuk orang-orang yang memang risk profile lebih tinggi begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi gue ingatkan 30 September 2024. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan BitGet sedang ada event yang menarik untuk kita bisa ikuti. Dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 15 Juli 2024. Ada 50.000 BGB yang siap dibagikan untuk Bloom Community ya.
Bagaimana cara ikutannya? Simple banget ya. Lu bisa get up to 200 USD worth of BGB dengan mengcomplete 2 simple steps. Yang pertama, lu tinggal sign up di BitGet dan verify your identity atau simpelnya adalah KYC. Step kedua, make your first trade ya, bisa spot maupun futures dan lu bisa dapatkan 5 sampai 200 BGB ya, atau lebih tepatnya 5 sampai 200 USD worth of BGB secara random ya. Buat lo yang tertarik, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah, trade di BitGet. Dan buat lo yang pengen ikutan, silahkan bisa pause dulu sebentar videonya dan lihat terms and condition. Apabila semua cocok, tidak ada ganjilan di hati, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di BitGet. Dan kita masuk ke Solana. Nah, sekali lagi ini adalah contoh ya, alasan kenapa gue bilang jangan kita chasing pumps. Saat satu aset nge-pump, jangan dibeli waktu masih running. Tunggu sampai close dan terjadi koreksi. Gitu. Buat lo yang nggak tahu konteksnya kenapa Solana nge-pump, tanggal 27 kemarin, itu dia baru saja diumumkan oleh VanEck bahwa dia akan bukan melisting ya. Dia minta SEC ya. Dia minta izin ke SEC untuk membuka ETF spot Solana ya. Belum di-approve, tapi baru mengajukan. Karena news itu langsung nge-pump 9% dan gue langsung ingetin, hati-hati, jangan ke bawah FOMO, tunggu koreksi, tunggu setup. Voila, akhirnya kemarin tanggal 28 Juni ngedam 6,35%. Ini alasannya kenapa jangan ngasal ya. Tunggu setup, tunggu buy limit yang tepat ya. Oke, untuk buy limit sekarang buy limit 1 jebol, buy limit kedua di EMA 200 atau di 133,8 dan buy limit ketiga di 121,68. Untuk posisi futuresnya nggak ada ya. Nah ini nih, makanya gue bilang tunggu setup. Kalau dipaksain udah pasti liquid. Ya, apalagi kalau marginnya nggak kira-kira gitu ya. Jadi untuk sekarang setup terdekat adalah posisi short kalau sampai besok jam 7 pagi Solana daily close-nya di bawah dari EMA 20 ya. Kalau dia di bawah dari EMA 20, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi short dan target TP kita bisa di MA 200 ya. Next kita masuk ke Manta. Manta adalah contoh kedua. Saat aset nge-pump jangan dipaksa ya. Tunggu sampai dia terjadi koreksi dan ada setup. Ini malah lebih parah ya. Nge-pump 7,89, ngedam 8,15. Ini karena Manta kemarin ada announce dia ada kerjasama dengan BlackRock lah. Ya, at the end of the day kayaknya kurang angkat ya. Kurang angkat dan ujung-ujungnya malah ngedam lebih dalam dibandingkan tanggal 27-nya ya. Jadi untuk Manta sayangnya setup posisi shortnya belum dapet ya. Karena kemarin pun belum terjadi retest. Jadi for now ya mungkin yang paling dekat adalah posisi long kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 0,961. Target TP-nya jelas di EMA 20 atau boleh juga di struktur yang baru saja terbentuk kemarin di angka 1,08. Kita kasih dulu aja deh. Nah, ini ya 1,08. Itu kurang lebih untuk di Manta karena posisi spotnya gue pribadi merasa ini masih terlalu besar resikonya jadi kita skip aja. Next kita masuk ke NOT. Untuk NOT kemarin juga ngedam 8%. Nah, ini contoh resiko bahwa aset yang market cap-nya masih belum terlalu besar akan volatile. Dan ya kalau si NOT sih sebenarnya secara struktur masih oke. Dia malah lumayan berhasil lah gitu kesannya untuk bertahan di atas dari beberapa struktur yang dia buat. Which is good. Sayangnya kita kemarin waktu dekat-dekat EMA 20 nggak terjadi setup ya. Untuk struktur di sini sebenarnya ada sih struktur kalau kita lihat ya. Ini struktur kemarin gue belum sempet buka lagi karena ya gue nggak mungkin charting semua pair juga ya karena ini juga mual juga kalau charting semua pair. Tapi kalau lu duluan charting ya berarti lu kemungkinan besar, sorry ini kurang turun sedikit. Oke, lu kemungkinan besar sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 0,01418 which is itu adalah struktur yang terbentuk pada tanggal 24 dan 25 Juni kemarin. Kalau lu punya posisi longnya, target TP-nya bisa pilih. Boleh di EMA 20, boleh di struktur 0,01573. Silahkan dipilih ya. Posisi spotnya berarti buy limit pertama tembus, kedua tembus, tinggal tersisa ketiga yang sekarang sedang di retest ini di angka 0,01418. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano sudah terdapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 0,39672 ya. Artinya kita sudah punya posisi short yang sekarang sedang dalam keadaan profit. Target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa di 0,37731. Kalau mau lebih
agresif, boleh pertimbangkan di 0,35628 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Cardano secara posisi futures. Posisi spotnya buy limit 2 di 0,3773, buy limit ketiga di 0,35628. Next kita masuk ke NIR. Untuk NIR dia itu kemarin kemarin lusa lebih tepatnya ya. Kemarin lusa retest 1, sayangnya kemarin tanggal 28 tidak terjadi retest kedua. Jadi ya nggak dapat posisi short. Aduh, gimana dong, Bang? Ya udah, namanya belum rezeki kalau kayak gitu. Kalau belum rezeki jangan dipaksain. Kalau dipaksain malah seringnya boncos. Kalau udah rezeki nih kayak gini nih. Retest 1, retest 2 langsung kena gitu ya. Jadi jangan dipusingin. Kalau memang belum waktunya kena, belum waktunya kebuka, jangan dipaksain ya. Oke. Untuk posisi spotnya buy limit kedua di 4,719 dan buy limit ketiga di 4,308 ya. Itu kurang lebih setup untuk DCWT sesi kedua. Sekali lagi gue ingatkan untuk para newbies ya, jangan sampai terlalu banyak altcoins di porto spot lo. Selalu bikin seimbang. Kalau gue pribadi 70-30 ya, 30% alts. Nah, itu tujuannya apa? Ya, lu bisa lihat sendiri, perbandingkan alts dengan BTC secara drawdown ya, dan juga secara dia udah sampai di all time high atau belum. Banyaknya altcoins belum, bahkan masih jauh dari new all time high. Sementara BTC udah. Nah, artinya apa? Ya, lu mengambil resiko yang lebih untuk aset yang secara statistically speaking itu cenderung underperform di QT. Kalau mau lumayan banyak, pelan-pelan ke alts ya sebenarnya masa-masa QE begitu ya. Tapi intinya apa? Jangan sampai terlalu banyak di alts. Begitu, harus bikin seimbang. Dan gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.